Good afternoon all. Good afternoon, Miss. Okay. Nice to meet you again. Nice to meet you, Miss. Okay. Before we start our lesson, class monitor boleh dipimpin doanya. Before we will start our lesson, let's play together. Finish. Oke, sebelumnya Miss mau tanya dulu, kira-kira siapa yang nggak datang hari ini? Sekretaris? Zara sama David. Sama David. Oke, semuanya tolong diperiksa dulu bahwa kolongnya ada nggak kira-kira sampah, dibersihkan dulu. Gak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke topik selanjutnya. Jadi hari ini Miss mau kalian semua memahami satu teks, yaitu berbentuk pemberitahuan. Kira-kira nih, kalau misalnya di sekolah, kalian pernah nggak dengar pemberitahuan? Pernah. Kira-kira pemberitahuan yang seperti apa? Ruang guru, ruang apa? Oke, jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris pemberitahuan apalah bahasa Inggris? Announcement. Oke, announcement. Nah, kalian sudah tahu nih bahasa Inggrisnya announcement, kalian sudah tahu apa itu pemberitahuan. Kira-kira pemberitahuan itu definisinya apa sih? Announcement is a text to give information. Oke, good. Give information. Ada yang lain? Mau nambahin? Dari siapa? What's your name? Oke, selain Bunga ada yang mau nambahin? Kira-kira? Nothing ya. Oke, jadi kita hari ini mau bahas tentang announcement. Oke, boleh dilihat dulu. Wait ya. Oke, look at and please pay attention. Jadi kita hari ini mau belajar tentang announcement. Nah, sebelumnya Miss sampaikan sama kalian apa sih yang mau kita bahas tuntas di announcement ini. Nah, yang pertama itu bisa membedakan fungsi, sosial, and then struktur teks dan unsur kebahasaan. Jadi di sini kalian itu akan mengidentifikasi dan memahami apa sih kira-kira fungsi sosial dari announcement ini dan apa saja strukturnya, kemudian bahasanya itu menggunakan bahasa apa. Dan kemudian kalian bisa menyusun teks bentuk announcement. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu announcement itu macamnya ada berapa? Ada yang tahu? Biasa kan kalian mengikuti apel nih, itu termasuk nggak pemberitahuan? Oke, berarti ada dua ya kan announcement itu. Yang pertama written, secara lisan, kemudian tulisan. Itulah bentuk-bentuk dari announcement dan kalian sering mendengarnya itu di kehidupan sehari-hari dan menerimanya juga kan, bahkan seperti yang kalian bilang tadi, mungkin pemberitahuan tentang pembayaran SPP atau pemanggilan orang tua, ya kan? Itulah salah satu bentuk dari announcement. Next, Miss have example announcement. So you all please attention please here. Kira-kira nih, isi dari announcement ini tentang apa? Oke, perayaan hari kemerdekaan. Dari mana kalian menandai kalau itu hari kemerdekaan? Oke, ada Independence of the Republic Indonesia. Ngapain di sini? Untuk menghadiri Oke, untuk menghadiri upacara bendera. Kapan? 17 Agustus 2016.
2019. Berarti Hari Jumat. Oke, hari Jumat di mana letaknya? Untuk siapa itu kira-kira? Untuk kita. Untuk kalian ya. Oke, jadi sudah jelas ya di sini untuk menghadiri upacara bendera. Oke, siapa kira-kira yang membuat pengumuman itu? OSIS. Ya, benar sekali ya, OSIS, karena di sini kita sudah bisa lihat jelas to all students of SMK Broadcasting Bina Kreatif katanya. Ya kan? Dan di dalam isinya juga kita bisa lihat katanya di sini to attend, ya kan? The 74th Independence Day Ceremony. Berarti upacara bendera. Oke, jadi di sini sudah jelas ya kita mau ngapain, tanggal berapa, dan siapa yang membuat. Oke, jadi kalian tadi sudah melihat example-nya nih. Miss mau tanya satu-satu ya dari tiap-tiap grup. Kira-kira what is your opinion about announcement itself setelah melihat contoh yang tadi? Oke, grup 1. Menurut saya, Miss, announcement itu give information. Oke, and good ya, giving information. And then group 2. Pernyataan atau pemberitahuan resmi yang berupa lisan maupun tulisan. Oke, benar ya yang dikatakan teman kalian tadi, teks pemberitahuan adalah teks yang memberikan informasi. Terus tadi ada katanya Miss, teks yang berbentuk pemberitahuan baik itu secara lisan maupun tulisan. Ya benar. Jadi definisi versinya Miss seperti ini. Nah, ini dia definition of announcement. Boleh satu orang bacain untuk Miss? Definition of announcement. Announcement is one of the short functional text. So, announcement is an official notification about something, whether written or spoken, which presented to the public. Oke, to the public ya. Oke, jadi ada yang mau mengartikannya? Kira-kira apa makna dari announcement ini? Oke, coba dulu yang paling belakang ini. Menurut saya, Miss, itu teks announcement adalah teks yang pemberitahuannya pendek. Teks itu memberitahukan kepada orang-orang untuk mengetahui apa yang akan diberitahukannya. Oke, and then written or spoken berarti bisa berbentuk tulisan ataupun berbentuk lisan. oke, baik itu tulisan maupun lisan. Jadi itu tadi ya definisi of announcement. So here, what is the difference of written or spoken announcement? Kira-kira kelompok mana yang mau menjawab? Oke, good. Kamu dulu ya. Biasanya kalau yang tulisan dia berbentuk kayak surat. Biasanya tuh kayak di print gitu kan. Terus kalau yang lisan biasanya orang yang memberitahukannya langsung lewat diri dia sendiri kepada orang banyak. Oke, tadi kelompok 2 sudah menyatakan pendapatnya. Gimana yang sebelah sini kelompok 3? Tadi oke. Menurut saya sama kayak kelompok 2 tadi, Miss. Kalau misalnya dia secara tertulis, dia bisa di print dulu, lalu ditempel di mading atau di dinding-dinding lainnya, di dinding setiap kelas, biar dibaca oleh warga sekolah. Secara langsung yang diberitahukan oleh guru kepada siswa. Oke, very good ya. And then kemudian tadi tuh grup 2 sama grup 3. Oke, jadi tadi itu contoh dari teman kalian ya. Tadi secara langsung ada Miss dengar, Miss biasanya kita menerima pemberitahuan itu secara langsung di apel pagi. Ya itu benar, itu salah satu spoken announcement. Kalau misalnya yang written announcement itu biasa ditempelin di dinding Miss atau ditempelin di ruang kelas supaya kami semua bisa melihat, dan seperti itu. Oke, next selanjutnya itu ada social function. Nah, Miss mau dari kelompok berapa tadi itu 4 ya? Kelompok 4. Oke, jadi tadi kalian sudah tahu perbedaan written dan spoken announcement. Jadi selanjutnya itu ada social function-nya.
Jadi dari kelompok 4, salah satu membernya tolong baca dulu social function. Oke, coba dibaca dulu. Social function is used for giving information of what has happened and what will happen. Oke, ini happen ya bacanya. Oke, jadi apa maknanya dari sini? Maknanya memberikan informasi yang terjadi dan yang akan terjadi. Oke, jadi tadi fungsi sosialnya sebenarnya sudah kalian jelaskan dan beritahukan sama Miss ya kan di awal tadi. Jadi sekarang ini ada tugas kelompok think big, what are the parts of announcement. Jadi ini tugas kalian adalah mencari bagian-bagian apa saja sih yang di dalam announcement itu. Oke, ini tugasnya per kelompok. Jadi kalian diskusikan bersama teman kalian kira-kira nih apa aja isi dari pemberitahuan. Seperti contoh yang di awal tadi kan ini sudah memberitahukan, sudah menampilkan ya kan, ada announcement. Jadi kalian identifikasi kira-kira bagian-bagian apa saja yang ada di pemberitahuan itu. Contoh misalnya, oh Miss, kami menemukan ada title-nya, ada date-nya. Nah seperti itu, bisa? Oke. Tugas kalian adalah mencari what are the parts of announcement. Jadi tiap kelompok harus mencari bagian dari announcement. Apa? Bentuknya apa? And then ada juga writer ya kan? Itulah kalian cari masing-masing per huruf ya. Nanti kalian jelaskan dan nanti Miss kasih tugas lagi, kalian yang menentukan mana ininya. Oke, sekarang yuk. 5 menit ya. Oke, finish? Oke, Miss mau kelompok ini dulu yang menjelaskan kira-kira apa bagian dari announcement. Stating purpose, the text that contains what everyone will be held. Stating prayer, the text that contains where the everyone will be held. Oke, that's all. Oke, thank you ya grup 2. Next, grup selanjutnya Miss mau yang sebelah sini. Oke, thank you. Dari struktur terdapat 4 bagian, yaitu stating purpose atau menyatakan tujuan atau juga disebut judul. Dan yang kedua juga stating day and time atau menyatakan hari dan waktu. Stating place menyatakan tempat atau information sender yang juga bisa disebut dengan yang mengirim. Oke, yang mengirim announcement tersebut. Iya, announcement. Oke, good. Kemudian ini versi dari Miss. Tadi yang kalian bilang semuanya itu sudah benar, tapi ini urutannya. Coba lihat pertama itu ada head. Head itu kan biasa paling atas ya kan, berarti kepala. Nah, di kepala ini ada dia to whom the announcement. Jadi dia untuk siapa, pengumuman itu harus jelas ya kan. Kemudian ada stating purpose. Nah, di stating purpose ini dia itu kira-kira event apa yang akan disampaikan di pengumuman itu. Mungkin ada program kalian. Contoh misalnya kalian mendapat pengumuman tentang kompetisi maulid seperti itu kan. Jadi itulah dia fungsinya, harus ada stating purpose. Tujuannya dibuat dari announcement itu apa kira-kira. Nah, kemudian ada stating explanation. Kalian lihat semuanya, ada tadi day, ada date, ada place. Jadi di bagian inilah dia disebutkan kapan, di mana, dan hari apa. Mungkin ada nanti tambahan misalnya berapa yang harus kalian bayar. Kemudian yang terakhir itu ada informing sender atau writer. Nah, biasa itu dia terletak paling bawah. Misalnya headmaster of SMK DBC, misalnya kan Sir Effendi gitu. Baru ada tanda tangan. Atau seperti tadi OSIS committee.
Jadi dia posisinya paling bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas ya. Oke, kemudian language features-nya ada tadi dia simple present tense and simple future tense. Kalau simple present tense apa? Subject, jadi kalau future, oke, jadi Miss ada example of announcement. Ini kalian diskusikan sama grup kalian. Kalian menentukan generic structure of this announcement. Jadi cuma kalian tentukan misalnya nih, ini bagian sender. Jadi kalian letakkan di sini seperti ini sender Miss. Gitu. Bisa ya? Kalian diskusikan per kelompok, oke? Miss kasih waktu cuma 10 menit karena ini mudah ya. Nggak sampai lah 10 menit, 5 menit sudah bisa. Oke, start from now. Ayo, go. Depan kami misalnya begini ya, kami dari grup ini mau menjelaskan bagian-bagian dari announcement. Yang pertama bagian ini head misalnya. Kemudian ini iya perwakilan doang ya. Oke, finish? Oke, Miss mau kelompok 2 dulu maju untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa? Maina and friend. Oke, silakan sekarang. Okay, my friend, we are group 2. I will explain generic structure. I will explain the generic structure of this announcement. Jadi ini Miss head karena ini judulnya gitu. Terus kalau yang ini purpose karena dia ditunjukkan oleh siswa untuk study tour ke dari TV. Oke, tandain dia. Oke, buat tanda panah di sampingnya. Tanda panah. Oke, tanda panah tulis. Itu kira-kira apa? Kalau yang ini tuh explanation. Disebut explanation karena ada hari, ada tanggal, dan ada tempatnya. Dan yang terakhir ini itu sender, pengirim. Ada tanda pengirimnya. Oke, good ya. Oke, thank you. That's all from our group. Oke, thank you from grup 2 tadi sudah menjelaskan. Kemudian selanjutnya grup berapa? Oke, grup 1 silakan maju presentasikan hasil dari diskusi kalian. We are from group 1. We have stand up here to present our discussion. Yang ini studying dan to itu head, dan yang ini on sampai activity itu purpose. Jadi yang ini tuh explanation ya, yang dari read yourself sampai sini itu explanation. Kalau yang ini di sender. Sender. Kenapa ini bisa dibilang head? Karena ini judul dan ini kayak lebih ini dia memberitahu untuk ke semua murid-murid SMK di sini. Ini purpose karena dia lebih ke ngasih tahu
kapan Wes tahu bahkan ada studi tour di Kedain TV. Kalau ini explanation lebih ke jadi ada date, ada time, place sama punya. Sender ini yang menulis laporan, yang menulis pemberitahuan ini. Okay, that's all to our group. Thank you. Oke, thank you ya group. Telah mempresentasikan. Oke, jadi itulah dari teman-teman kalian. Jadi yang benarnya itu sebenarnya ini, coba dilihat, perhatikan. Jadi headnya itu ada study tour to the ITV and then to all second grade. Tadi ada yang bilang headnya itu cuma ini aja ya. Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu title-nya, kemudian untuk siapa pengumuman itu. Nah, kemudian ada purpose-nya. Nah, di sini kan sudah jelas nih purpose-nya untuk kemana, ngapain, kegiatan apa. Nah, seperti itu. Kemudian ada explanation. Ini explanation tadi Miss bilang detailnya, ada date, ya kan? Time, place, and bahkan fee-nya dikasih tahu. Kemudian yang terakhir itu ada sender. Sender ini sebenarnya sudah jelas juga ya. Sender itu kan si pengirim. Berarti inilah dia. Okay, so far so good from group 1 to give applause for them. Kemudian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang mau? Okay, thank you Hamid ya. Hamid stand up. So the conclusion, announcement text is a text for giving information for our or others. The generic structure, there are 4 parts. The first head, or we can say title. The second, purpose. The third, explanation. And the last is sender, or we can say written. And unsur kewasanya itu there are two point. The first use simple present tense, and the second uses simple future tense. Thank you. That's all my opinion. Thank you.